tentang syahadat diri. Nah, situ mereka bertanya-tanya, apalagi syahadat apa? Tidak ada. Diri itu bersyahadat. Kalau diri tidak bersyahadat, tidak nyata dia, saya bilang. Tetapi diri yang mana bersyahadat? Terbuka, Pak. Terbuka diri semua. Mereka punya terbuka semua. Saya diam aja, saya mau membuka, nggak mau saya kasih bayang-bayang. Saya tanya lagi sama orang-orang sama tadi abang bertanya mana syahadat itu. Saya bilang ini syahadat, ini nyata, ini syahadat nyata. Tapi saya bilang begini sama anak lagi, apakah dia bilang begini, saya sebelum lahir saya sudah bersyahadat. Langsung saya balik, Bapak tahu dari mana, Pak? Kalau Bapak sudah bersyahadat, tahu dari mana? Semua orang tidak tahu. Nah, pada hakikatnya manusia itu lahir setelah dia menuntut ilmu baru dia tahu sesudah bersyahadat. Saya bilang, nggak usah kita bicara tentang syahadat. Saya gitu kan, waktu di teman-temannya orang, saya bilang gini, pada hakikatnya kita sudah berada di alam syahadat. Alam syahadat itu nyata. Syahadat ada dua, nyata dan tidak nyata. Saya mau tanya, untuk apa lagi kita mau bertanya tentang syahadat? Hah? Untuk apa lagi? Kalau kita sudah tahu kayak gitu. Nah, kita hanya tinggal menjalani aja. Wih, banyaknya orang situ. Diam ya. Wah, dengan hati saya ini kalau dia apa? Kalau dia bilang, habis aku yang gitu, semua saja mati. Cuek aja saya, Pak. Orang baik. Kita muntah tuh nih. Tapi orang banyak kan orang seperti itu sakti-sakti ya, Pak? Ya memang. Dia peluk-pelukin, hari ini peluk-peluk. Saya ngomong agak, saya ngomong baik. Saya bukan guru. Saya bukan guru, saya juga. Kadang-kala orang itu berbicara seakan-akan dia sampai, ternyata dia belum sampai. Ada orang itu berbicara biasa-biasa aja, ternyata dia sampai. Mana kalian pilih, saya bilang. Hah? Nah, sekarang saya bilang sama mereka, kalian belajar melihat seorang pembimbing itu dari mana, segi apa? Kebanyakan orang belajar seorang pembimbing itu melihat dari segi penampilan, gelar, kedudukan, kesaktian, harta, penampilan, itu yang mati-matian dikejar sama umat Islam. Tapi mohon maaf, pertanyakan pada diri kita, sampaikah dia atau tidak? Sampai atau tidak? Kalau kita mau, saya bilang sama teman-teman, kalau kita mau ambil sejarah, Nabi Adam sampai Nabi Isa itu orang hebat semua. Nah, bukan orang biasa itu. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa itu orang hebat semua itu. Nabi-nabi yang sudah terpilih. Kenapa yang dikatakan Nabi Muhammad 1000 tahun lebih dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Hah? Karena Allah tidak menilai dari penampilan, bukan dari akhlak, saya bilang. Diam semua. Isa kurang apa gelarnya? Musa kurang apa? Gelarnya Nuh, Nabi Ibrahim kurang apa lagi gelarnya? Sebutan-sebutannya semua. Saya bilang, tapi Nabi Muhammad seorang buta huruf yang tidak bisa membaca, tapi kenapa Allah memberi petunjuk? Karena saya bilang akhlak dalam hati. Iya, sekarang iya. nyata. Tahta, kedudukan, kesaktian. Coba. Istri lebih dari 2 ya kan? Kita begini, nggak usah jauh-jauh ya. Ini saya tidak, ya kita nonton di TV. Dia berbicara luar biasa. Ayo, Man, kamu mau belajar apa? Satu aja saya belajar ilmunya Allah, nggak ada lain, saya bilang. Saya tidak kenal itu marifat, tauhid, tidak kenal. Nanti dulu, saya belajar ilmunya Allah dulu. Nah, saya bilang, kalau sudah tahu ilmunya Allah, tahulah sudah kedudukan Allah itu, saya bilang. Kemudian goyang semua mereka.
Lagi situ lagi. Jadi tolehnya. Jadi bubar pengajian. Bubar. Saya yang dikejar. Kamu mana? Loh, saya kan tidak memprovokasi mereka, tidak memprovokasi kalian. Apa yang saya sampaikan kenyataan. Saya bilang sama teman-teman kemarin itu. Sekarang saya bilang sama Pak Amin, kita ini dulu satu guru. Masalah soal beda pendapat itu wajar-wajar aja. Jangankan saya dengan Pak Amin atau dengan yang lain, ya. Coba kita ambil sejarah para Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, berbeda-beda dia punya pemandangan, dia punya pemahaman. Tetapi mereka bukan dipersoalkan ke situ, bukan para nabi-nabi itu. Bagaimana mereka meyakinkan umat-umatnya? Sekarang pertanyaan begini, kita sebagai manusia yang diadakan Allah Subhanahu Wa Taala dihidupkan, kok tiba-tiba mengaku Allah? Bagaimana? Saya bilang, gimana? Dalilnya di mana? Walaupun ada ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu itu aku, tapi ya, tidak semudah itu kita mengaku. Saya bilang harus tahu jauh perjalanannya. Hah? Kalau kamu menjadi Allah, menjadi Tuhan, ngapain kamu dulu parkir? Ngapain kamu berbalas hujan? Karena Allah itu maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa kok. Apa keinginannya terpenuhi? Tetapi bukan di situ letaknya kita mengaku. Tetapi kalau kita bilang kita ini manusia, kenyataannya Tuhan, betul. Kenyataannya tidak salah. Apa kenyataan? Ciptaannya. Kita harus mengaku ini tanpa Tuhan tidak nyata manusia. Itu maksud saya. Nah, manusia itu diberi sama Allah. Nah ini, aku kasih kamu hidup. Nah, bergerak sudah kamu. Tetapi hidup itu dipakai untuk sebaik-baiknya. Jangan mengaku, mana dia? Nah, sekarang begini, ada pernah dengar ayat mata Allah Maha Pemarah? Tidak ada, Allah Maha Penyayang. Nah, ini sedang yang ada itu sifatnya aja kita ini sama Allah. Tidak ada lain sudah. Masih belum ngaku Allah, dari mana kamu jalannya? Dia bilang, nah, kamu dihidupkan. Ada ayat dalil kuat, kutiapkan ruh kepadamu, tiba-tiba kamu mengaku. Nah, ibarat kita ini manusia kayak balon tuh, ditiup, ya kan? Coba dibuka, sama juga manusia. Saya bilang, cuma yang susahnya, Pak, saya bilang, mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala pada manusia itu yang paling susah. Nah, itu yang harus kita betul-betul kita bebas, ya, tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setiap manusia ada itu. Saya bilang sama Pak Amin tadi, yang sanggup menerima zat Allah Subhanahu Wa Taala hanya manusia. Kayak hewan itu hanya biasnya aja itu, bias daripada Nur Muhammad. Nah, terciptalah alam semesta. Tetapi manusia diberi Allah Subhanahu Wa Taala ada zatnya Allah. Karena ada di Al-Quran, ada kok. Diperkuat lagi dengan ayatnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, la tiada daya dan upaya tidak akan bergerak sekecil pun. Itu menyinggung si manusia bahwa zat Allah itu apa manusianya. Coba cuma bahasa. Sebenarnya dikatakan bilang iblis menggoda Adam di surga dan Hawa. Itu bagi orang syariat sih, ya. Tapi bagi orang bertauhid antara iya dan tidak. Masa sih? Ya kan? Nabi Adam sudah diciptakan. Nah, baru diperpasang-pasang. Cuma dalam Al-Quran Adam dan Hawa dilarang mendekati. Kalau si Hawa dilarang mendekati pohon huri, si Adam dilarang memetik buah huri. Itu syariatnya. Tapi secara hakikatnya, ya, secara hakikatnya Adam dan Hawa ini sebelum terjadi itu disuruh dulu mengenal
siapa sih sang pemilik ini, sang pemilik pohon huli dengan buah huli itu, nah Iya. itu disuruh kenal dulu supaya begitu kita makan disahkan sama Allah. Itu bahasanya. Kan dalilnya sangat kuat. Awaludi marifatullah, bermula agama, itu semua tidak pandang agama itu Pak. Maka dikatakan ada pernikahan secara batin, ada pernikahan secara zahir. Ada dua. Ini sekarang coba antara saya dengan istri saya sudah nikah batin, tapi kalau mati kubur masing-masing. Berarti belum nikah batin itu. Kalau nikah batin sama sudah mereka. Coba renungkan, saya sama istri saya secara hakikat sudah nikah batin, ya kan? Begitu saya meninggal, istri saya tidak ikut nikah, ya kan? Berarti kan secara hakikat aja, tapi secara marifat kalau apa nikah batin, itu tidak akan terpisah itu Pak. Jahil batin tidak akan terpisah. Nah itu maksud saya. Tapi kalau meninggal suami istri suatu saat gitu, bertemu lagi di sana ya? Bertemu Pak. Gimana yang jomblo? Hah? Nggak ketemu? Tetap. Ketemu sama siapa? Tetap dikasih Pak. Kucing. Kehidupan itu ada. Hah? Kehidupan itu ada memang. Iya, tapi ketemu sama siapa? Bisa Pak. Bidadari dong. Oh, betul. Aku juga mau. Bisa Pak. Bisa. Ini gini lah. Hah? Ketemu sama jodohnya gitu. Bidadari dong. Spesial. Ada orang tuh sampai dia akhir hayatnya Nggak menikah gitu. Dia menikah. Secara syariat dia tidak nikah. Tetapi secara marifat atau hakikat dia sudah nikah. Nah, cuma nikah batin itu yang satu itu yang susah. Nah, betul-betul harus orang belajar. Kan Nabi Muhammad sudah mengajarkan itu. Pertanyaan saya, Adam dan Hawa itu siapa yang menikahkan? Siapa saksinya? Siapa penghulunya? Ayo, apa ijab kabulnya situ loh? Itu tidak sembarang itu. Nah, kita bisa tanya kepada ulama-ulama besar, terjadinya perhubungan antara Adam dan Hawa, siapa yang menikahkan? Penghulunya siapa? Saksinya siapa? Maharnya apa? Kan di situ. Orkesnya apa? Loh, itu nyata itu Pak. Siapa penghulunya? Nah, kita bilang tadi. Sampai juga kita cerita yang pernah saya uraikan. Jasad waktu dibentuk sama Allah, dia tidak berdaya. Nah, apa buktinya? Kita dalam kandungan ibu dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak bergerak. Itu namanya kita tidak berdaya. Lalu Allah memasukkan atau meniupkan ruh, maka bergerak secara syariat ya. Pada hakikatnya ruh itu sudah ada, tapi belum diperintahkan untuk menyebar. Setelah 4 bulan 10 hari langsung Allah Ta'ala menggerakkan, ada kodrat, iradat, dan ilmu. Kan 3 sudah dalam perut itu, seperti penglihatan, pendengaran, perkataan. Belum. 4 ya, kodrat, iradat, ilmu, dan rasa. Itu ada yang sudah dalam bayi. Belum ditugaskan. Yang masih belum dibukakan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah perkataan, penglihatan, dan pendengaran. Belum itu, masih tertutup dalam ibu itu. Oh, saya bilang, pernah saya bilangin kemarin-kemarin ini. Banyak orang bertanya. Setelah lahir, baru ketiga yang saya bilang tadi, penglihatan, pendengaran, perkataan itu dibukakan setelah 10 hari. Nah, sempurna. Nah, disitulah terjadi pernikahan antara batin dan zahir. Coba kalau orang sudah paham sampai di situ, coba bentuknya, mohon maaf. Sering kita dengar di TV, ini nyata kita bicara, tidak bohong. Sering kita dengar orang tersohor meninggal, ya kan? Meninggal. Begitu dibongkar makamnya, utuh sama hancur.
berarti kan dia ingkar. Mana nikah batinnya? Mana? Kalau dia nikah batin, secara nikah batin nggak ada di situ Pak, hilang dia. Pak Nabi Muhammad sudah mengajarkan kok. Ya sejauh-jauh Nabi Muhammad, Sayyidina Ali itu mencoba cari kuburan mana? Nggak ada. Betul-betul dia sudah nikah batin tuh Sayyidina Ali itu, jahil batin dan bakal terpisah. Nah, kedudukannya di situ saya bilang tadi, yang pas kita menerimanya itu sudah dikatakan nikah batin. Kita menyampaikan ke istri, begitu saya meninggal, istri tinggal menunggu. Saya tunggu sudah di saya menunggu. Kalau orang belum paham, sekarang kita sudah tahu tentang kematian. Padahal sudah kematian kita sudah tahu. Sama bilang kematian apa? Tidak kita tahu. Bukti itu nah, Semeru banyak orang meninggal itu kan kematian kita tahu. Apa ini? Pusing-pusing kepala mau mikirkan? Kan itu. Disekian sama Tuhan. Cuma jalannya yang berbeda. Apakah dia sampai atau enggak? Kan gitu. Kenapa kayak mau sampai Pak kena debu? Tertimbun sama debu. Kalau nggak ada orang tauhid di sana ya. Ada bertauhid Pak. Semua bertauhid, tapi tauhidnya itu saya bilang tadi. Keilmuan ya. Nah, belum sampai. Jadi Di kampung yang mana nggak ada orang ada. tauhid, Mas? Jadi saya bilang tadi Pak, kalau kita mau buka tentang ilmu tauhid ini luas. Iya. Orang sembahyang 5 waktu itu namanya tauhid. Berpuasa itu namanya tauhid. Berzakat namanya tauhid. Naik haji namanya tauhid. Dia bersyahadat itu namanya tauhid. Dia mengesahkan. Tetapi pertanyaan kita, diri kita, sudahkah dia sampai? Tadi persoalannya. Itu sebelum banyak orang seakan dia bicaranya sampai, tapi belum sampai. Ada orang juga bicara biasa-biasa sampai. Coba Pak, saya ngeliat orang ceramah itu pakai bahasa Arab, kalau saya ketawa, Iya. ngomong hijab itu bahasa Arab, dia artinya dinding, terhalang gitu nah, hijab namanya. Halo, Assalamualaikum. Di rumahnya Joko. Oke dah, tunggu ya. Love you. Kesini dia, Siapa? si Ali. Hmm. Jadi saya bilang sama teman-teman, ada teman-teman saya, kamu seakan-akan kamu Tuhan. Aku bukan Tuhan, tapi kita diberi ilmu supaya kita tahu. Alif Lam Mim, artinya hanya Allah yang tahu kan gitu. Yasin, hanya Allah yang tahu, betul. Kalau hanya Allah yang tahu, maka kenali Allah supaya tahu. Itu. Ini cuma terbatas dia kan ayat Yasin atau Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Kalau Allah tidak dikenal, bagaimana kita tahu? Yang punya bacaan kan dikenal. Kenali. Contoh saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya siapa? Kalamnya saya. Kalau bukan kalamnya dia, saya hanya menyampaikan aja. Orangnya ngojek. Orangnya beli nomor. Terus saya bilang gitu. Orang kerja aja bisa kesini ya. Iya. Kerjanya kayak itu barang di depan apa Pak? Barang apa? Narkoba. Narkoba. Oh, Apa kalau 5 kilo? Berapa? tidak apa-apa. Aku mau ke rumah tadi rencananya nih. Saya putar-putar angker, maksud saya itu mau beli kopi. Saya lagi lab. Saya Lab apa di lab? Mau kopi kah? ya, Bikin kopi kah? Nggak bawa anggur katanya. Gak apa? Kilanya. Kopi hitam. Ya, kalau ada yang hitam, Dan coklat. Mas, pegangin dulu Mas. Kamu hebat Mas. Pegangin dulu. apa mau di lab? Ini wawasan dari lu Pak.